Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazri Jafir Nugraha, NRP 15 2020 133. Untuk sekarang mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari praktikum pemrograman game, yaitu modul kedua. Mana di sini itu kita ada beberapa tugas yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah menambahkan Vegetation Studio, lalu Vegetation Studio Masking, Enviro Sky, lalu menambahkan movement, gravitasi, lompat, dan jalan. Nah, yang pertama itu di sini ada bagian Vegetation Studio. Untuk Vegetation Studio sendiri di sini itu caranya adalah yang pertama masuk ke bagian ini ya, bagian ke project setting. Di bagian edit project setting lalu centang enable preview package-nya. Setelah itu nanti itu kita masuk ke window bagian ke package manager. Nah, lalu di sini kita masuk ke Unity registry. Setelah masuk ke Unity registry, di sini kita tinggal mencari yang namanya jobs ya. Nah, setelah itu nanti di sini akan muncul jobsnya. Mungkin di sini sedikit lama mungkin ya, karena mungkin ya banyak package yang ini yang mungkin dicoba lagi ya ke bagian package manager, Unity registry ya, mungkin lama ya. Nanti itu ada jobs, lalu pilih yang versi 0.8. Setelah diinstal, nah ya ini, lalu tekan jobs, nah yang ini ya jobs, lalu bagian yang 0,8 ini. Setelah nanti itu ada bagian jobs di sini. Kalau sudah terinstall nanti ada jobs di sini. Nah, setelah itu kita tinggal menambahkan vegetation atau asetnya ya. Jadi di sini import package, custom package. Nah, di sini ada Vegetation Studio dan Environment. Ini untuk yang nanti Environment Sky. Nah, ini untuk vegetationnya. Setelah vegetationnya muncul, nanti itu di sini akan ada bagian vegetation ya, bagian sini mana? Ini Vegetation Studio Pro. Nah, setelah masuk ke Vegetation Studio Pro, nanti itu kita akan membuat folder baru ya. Create di sini create folder yang namanya VS Pro. Nah, di dalam VS Pro ini kita nanti membuat lagi bagian create. Nah, nanti di sini ada Awesome Technology, bikin Vegetation Package Pro, Edge Terrain Texture Biomate. Setelah itu nanti akan masuk ke sini ya. Nah, setelah itu di sini kita masuk ke bagian Vegetation System Pro, masuk ke Biomesh. Nah, di Biomesh ini itu nanti kita ngedrag si vegetation ini ya ke bagian sini, Biomenem. Nah, setelah itu kita edit Biomesh, dimana kita itu tinggal ngedrop si aset yang akan kita masukkan seperti ini ya, default grass, nanti masukin ke yang grass, lalu yang kalau pohon itu pakainya yang conifer ya, jadi nanti dimasukin ke yang tree. Nah, setelah itu nanti otomatis akan membuat si pohon-pohon dan rerumputannya seperti ini ya. Di sini ada pohon-pohon dan di sini juga terlihat ada rumput-rumput gitu ya. Nah, setelah itu bagaimana nih kalau misalkan kan nanti itu kan bener-bener random ya nyimpennya, dan gimana caranya biar enggak si pohonnya itu nggak masuk ke bagian yang ada bangunannya atau bagian yang nggak pengen kita isi sama pohon. Nah, itu pakai masking ya. Nah, buat masking sendiri itu nanti kita bikin objek create empty di sini, create empty, nanti buat namanya masking. Nah, ini ada dua mask. Di sini saya menggunakan dua masking. Yang pertama masking buat daerah medievalnya, yang kedua itu adalah masking yang bagian si jalannya. Untuk masking sendiri ini itu kita tinggal masking. Nah, nanti di sini tuh ada vegetation mask area, atau nanti add component, tulis di sini vegetation mask area. Oh, vegetation mask area. Nah, di sini tinggal ditekan, nanti itu tinggal bagian masking itu tinggal nanti sambil mencet kontrol gitu.
Nah jadi maaf. Nah ya, jadi nanti itu kita tinggal nge-masking bagian si ininya gitu ya. Nah ini, nah jadi kita tinggal mencet kontrol, nah kayak gini. Nah kalau misalkan mau ngapus tinggal kontrol shift klik. Nah, untuk contohnya itu ya, misalkan kita masukin ke sini, nah si pohonnya langsung hilang. Nah selanjutnya itu setelah melakukan vegetation masking ada Envirosky. Untuk Envirosky sendiri juga di sini kita pakai library ya, pakai asset lagi yang tadi itu sama ya, asset import package custom package yang Envirosky Embedded. Nah untuk environmentnya sendiri itu nanti itu masuk ke bagian Envirosky Manager. Nah di sini. Nah jadi yang pertama itu di sini itu kita bakal ngebuat yang namanya di sini. Nah di sini create empty lah, create. Di sini kalau nggak salah itu ada di bagian di sini ya, di sini create, di bagian ya, klik kanan di bagian asetnya, create, terus masuk ke Enviro. Nah di sini masuk ke Envirosky Manager. Kalau udah masuk nanti itu bakal kebuat si Envirosky Managernya. Nah ini, nah setelah itu nanti itu kita buat si instance-nya. Jadi nanti itu kalau belum ada instance kita tinggal tekan ini ya, create live instance. Nanti di sini tinggal dipencet aja ya, diaktifin gitu ya. Setelah diaktifin ya kita tinggal masuk ke bagian ini Envirosky Standard, buat masuk ke bagian time and location control. Nah di sini tuh buat ngeiniin si jam atau waktunya gitu ya. Nah ini kan di sini kan kayak sore gitu ya, karena di sini ngambilnya jam 6. Cuma kalau misalkan jam 14, nah di sini bakal siang ya. Terus kalau misalkan kita mulainya dari jam 20 berarti malam. Ya, ini suka hati lah ya. Misalkan jam 10 gitu ya, biar pagi. Nah setelah itu, setelah time and location control, kita juga masukin ke weather controlnya. Buat apa di sini? Biar nanti itu ada awan-awannya gitu ya. Di sini ada cloudy, ya banyak lah ya di sini ya. Ada like rain, tinggal pilih si cuacanya. Nah setelah itu, setelah melakukan environment sky manager, kita di sini disuruh membuat kayak object playernya ya, untuk melakukan movement, gravitasi, lompat, dan jalan. Nah untuk karakternya sendiri di sini itu udah ada ini player ya. Nah di sini berbentuk kapsul. Kenapa di sini di atas, nanti bakal dijelasin ya. Nah di sini juga saya menggunakan main kameranya dimasukin ke player, biar nanti itu si kameranya itu bakal ngikutin si playernya. Nah yang pertama itu adalah bagian movement. Nah untuk movement sendiri itu di sini ya, sebenarnya ini tuh untuk keseluruhan dari modul 2 ini, movement, gravitasi, lompat, dan jalan itu ada di dalam satu codingan ini. Nah di sini tuh tinggal kopas aja mungkin yang dari modul kayak buat kecepatan, exit, gravitasi, dan sebagainya. Di sini juga kita ngebuat beberapa function baru, yaitu bergerak, gravity, lompat, dan jalan. Gunanya buat apa ya, ini biar kita ngecontohin yang gravitasi. Jadi kalau misalkan si playernya itu ada di nah di sini ya contohnya ground. Nah ground ini itu si koordinatnya itu disimpan di bawah. Kenapa? Buat nanti ngambil si koordinat si groundnya. Jadi kalau misalkan gravitasinya itu kita di atas gitu ya, tidak di bawah tanah, dia itu bakal turun ke bawah tanah. Nah mungkin kalau buat yang movement, buat yang pergerakan ini itu bakal langsung ditampilin di bagian Unity-nya. Contohnya adalah seperti ini ya. Kalau kita mencet play, nanti itu kita bakal bisa ngemainin si playernya atau si kapsulnya gitu ya. Nah tadi kelihatannya mungkin sedikit nge-lag, itu kalau misalkan ada di atas dia itu bakal langsung turun sesuai gravitasinya. Nah untuk ngegerakinnya itu tinggal kita pakai WASD atau pakai arrow key. Pertama itu maju tuh ya, maju, terus belok, kiri, kanan, mundur. Nah terus di sini juga ini kan jalan ya. Kalau misalkan kita mau lari tinggal mencet shift tuh.
kecepatannya lebih cepat. Terus kalau misalkan lompat juga bisa. Nah, untuk lompatnya itu nanti balik lagi ke bawah karena ada gravitasinya. Nah, untuk si bayangannya juga di sini itu bakal ngikutin si waktunya ya. Mungkin untuk contohnya itu bakal ada di environment sky manager di bagian standar. Nah, di bagian time and location control ya. Nah, di sini tuh dapat terlihat ya si second, minute sama hournya itu bakal berubah-ubah. Jadi di sini tuh si harinya itu udah bisa berubah-ubah dengan secara otomatis. Ya, mungkin cukup sekian saja ya presentasi hasil dari praktikum pemrograman game yang sekarang. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.